Oke, sekarang kita ke materi teorema Pitagoras. Disajikan soal cerita berkaitan dengan triple Pitagoras. Peserta didik dapat menentukan jarak tertentu dari kedua jarak yang lain jika kedua jarak yang lain diketahui. Ya, ini udah ada contoh soalnya. Andi berjalan 20 meter ke arah utara, kemudian belok ke barat sejauh 9 meter dan belok lagi ke selatan sejauh 8 meter. Hitunglah jarak Andi sekarang dari tempat semula. Nah, ini berhubungan dengan arah mata angin ya. Jadi kita bikin dulu arah mata anginnya bagi yang belum tahu ya. Nah, ini kamu bikin tanda plus gini ya. Kalau dulu saya belajarnya waktu SD diajarin gini, ada lagunya Timur, Tenggara, Selatan gitu ya. Jadi ini Timur, Tenggara, Selatan, Barat, Daya, Barat, Barat Laut, Utara, Timur Laut gitu ya. Timur, Tenggara, Selatan, Barat, Daya, Barat, Barat Laut, Utara, Timur Laut gitu lagunya. Oke. Nah, jadi si Andi berjalan ke utara, berarti dia jalannya ke atas. Kemudian dia berbelok ke barat, berarti dia nanti ke kiri gitu ya. Oke, jadi kita bikin gambarnya. Andi berjalan ke utara sejauh 20 meter. Wah, 20 meter agak jauh ya. 20 meter. Nah, ini dia ke utara 20 meter. Lalu dia belok ke barat. Barat berarti kan ke sini sejauh 9 km. Nah, sekitar seginilah ya, 9 km. Lalu dia belok lagi ke selatan sejauh selatan ke bawah sejauh 8 meter. Nah, kurang lebih inilah 8 meter. Nah, hitunglah jarak Andi sekarang. Ya, sekarang kan Andi di sini nih. Dari tempat semula. Nah, tempat semulanya dia ada di sini. Nah, ini yang ditanya. Nah, kira-kira ini berapa ya? Berapa meter? Nah, itulah ya. Nah, kita pakai konsep teorema Pitagoras. Kenapa kita bikin begini nih? Nah, jadi kita bikin garis bantu supaya di sini nanti ada siku-sikunya. Nah, garis yang ini sama dengan garis yang di atas. Jadi kalau yang di atas 9 meter, yang ini juga 9 meter. Ini juga sama. Ini kalau kamu pindahin ke sini berarti segini itu 8 meter. Sedangkan tadi totalnya 20 meter. Berarti dari sini ke sini hanya 12 meter. Jadi nanti 12 tambah 8 tetap 20. Yang ditanya ini. Nah, saya mau ngulang dulu rumus teorema Pitagoras. Nah, teorema Pitagoras kan begini. Berhubungan dengan segitiga siku-siku. Ini siku-sikunya. Nah, biasanya saya beri nama ini sisi A, ini sisi B, ini sisi C. Nah, sisi C itu disebut hipotenusa atau sisi terpanjang segitiga siku-siku. Ciri-cirinya dia ada di depan sudut 90 derajat, ya. Nah, kamu kalau mau nyari C, itu rumusnya akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Kalau mau nyari A, itu rumusnya akar C kuadrat dikurang B kuadrat. Kalau mau nyari B, rumusnya C kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, ini rumusnya harus dihafalin ya. Dan kalau mau nyari C itu harus ditambah, nggak boleh dikurang, karena dia adalah hipotenusa, garis terpanjangnya. Kalau mau nyari A itu harus pengurangan dan C-nya harus di depan. Jadi kalau kamu B kurang C nggak boleh, karena nanti hasilnya negatif. Soalnya C itu kan lebih panjang, berarti lebih besar. Jadi yang besar itu harus di depan, supaya nanti kalau dikurang hasilnya nggak min. Ya. Nah, kita kembali ke gambar kita. Kita kan mau nyari garis putus-putus ini. Siku-sikunya ada di sini. Berarti yang mau kita cari itu adalah hipotenusanya, karena ada di depan siku-siku yang C. Berarti kalau mau nyari jarak si Andi terhadap posisi semulanya, kita anggap ini C-nya. Ya, akar. Berarti ini ada A, ini B, atau ini A, ini B sama aja. Karena ini penjumlahan itu berlaku sifat komutatif, jadi nggak apa-apa. Kebalik. 9 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2. Nah, 9 pangkat 2 itu 81 ditambah 144. 144 sama dengan 225. Nah, kalau yang udah hafal, udah biasa ngerjain soal, pasti dia udah langsung tahu kalau akar 225 itu adalah 15. Tapi bagi yang masih belajar, yang nggak tahu dia dapat 15 dari mana,
Caranya gini, kamu bikin pohon faktor dari 225. Ini 225 kita coba bagi 3 ya. 225 kita bagi 3, 3 kali 7 21, ini 15, 3 kali 5 15. Nah jadi 225 dibagi 3 itu 2, 75 jawabannya. Lalu 75 kita bagi 3 lagi, nanti jawabannya 25. 25 kita bagi 5, jawabannya 5. Kita bikin pohon faktor dari 225, lalu kita tulis seperti waktu kita di SD dulu. Berarti hasilnya adalah 3 pangkat 2, ya kan? 3-nya kan ada 2 dikali 5 pangkat 2. Nah 5-nya kan ada 2. Nah akar itu sebenarnya pangkat 2 ya. Jadi kalau sama-sama pangkat 2, sama-sama pangkat 2 itu boleh kamu coret, berarti dia akarnya hilang, pangkatnya hilang. Jadi nanti tinggal 3 kali 5. 3 kali 5 15. Nah sama kan, makanya akar 225 itu adalah 15. Asalnya dari situ caranya. Oke. Nah beginilah soalnya.